Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nevertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Animeope. Nah, seperti yang kita tahu guys, pergerakan Monkey D. Garp untuk menyelamatkan Kapten Koby tentunya membuat jalannya cerita One Piece semakin seru dan menarik. Selain membuat para fans One Piece penasaran dengan nasib Kapten Koby yang sampai saat ini belum diketahui pasti, di sisi lain menurut aku Oda Sensei sepertinya akan memberikan sebuah peran penting bagi Monkey D. Garp untuk jalannya cerita One Piece ke depannya. Tentu saja guys, hal ini didasari dari keanehan kenapa justru Kurohige menculik Kapten Koby. Apalagi seperti yang kita tahu, Yonko yang satu ini memang dikenal sangat cerdik dalam memanfaatkan situasi sekecil apapun demi keuntungan kelompok bajak lautnya. Nah, dari sini ada kemungkinan besar Kurohige memiliki sebuah rencana untuk memancing pergerakan Monkey D. Garp. Lalu sebenarnya, apa sih rencana yang akan dilakukan oleh Kurohige dengan memancing pergerakan dari sang pahlawan angkatan laut ini? Apakah ini berhubungan dengan era bajak laut Rocks di Sebek? Karena seperti yang kita tahu, Monkey D. Garp bersama dengan Goldie Roger berhasil mengalahkan kelompok bajak laut Rocks yang dikenal sangat kuat dan kejam di eranya dulu. Dan menariknya, sampai saat ini pun kita belum mengetahui pasti apakah Rocks di Sebek ini masih hidup atau sudah mati. Jika benar apa yang diincar oleh Kurohige ini berhubungan dengan informasi yang dimiliki oleh Garp tentang bajak laut Rocks, lalu untuk apa Kurohige merencanakan semua ini? Nah, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke deh, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya guys. Atau kalian yang mau request pembahasan bisa loh pakai fitur Super Thanks. Tinggal tulis aja mau video apa yang kalian ingin bahas. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk, tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, pembahasan kali ini akan aku awali dari sedikit sejarah tentang bajak laut Rocks. Tentunya sebagai fans One Piece, kalian semua pasti sudah tahu tentang isu kelompok bajak laut Rocks yang dikatakan paling kuat dan kejam ini. Iya, bajak laut Rocks sendiri pertama kali diperkenalkan pada manga One Piece chapter 907. Ketika Monkey D. Garp dan para angkatan laut muda sedang bersantai menikmati makanan sambil menunggu acara reverie dimulai. Nah, dari sini kita mulai mengetahui alasan kenapa Monkey D. Garp memiliki julukan sebagai pahlawan angkatan laut. Ya, ketika itu seorang angkatan laut bernama Monkey D. Garp harus turun tangan untuk menghentikan bajak laut Rocks. Namun sesuatu hal yang menarik terjadi di luar dugaan ketika bajak laut Goldie Roger juga berada di tempat yang sama. Tetapi anehnya, Roger yang merupakan seorang bajak laut justru membantu Monkey D. Garp yang merupakan seorang angkatan laut untuk mengalahkan kelompok bajak laut Rocks sekaligus untuk melindungi kaum naga langit dan para budak-budaknya. Jelas, fakta tersebut membuat kita semua merasa aneh. Apakah Roger memang sudah mengincar kelompok bajak laut Rocks hanya demi sebuah eksistensi atau ada hal lainnya yang menjadi tujuan utama Roger? Karena faktanya, saat kisah flashback Kozuki Oden, Silver Eye Lake pernah menjelaskan ketika itu kelompok bajak laut Goldie Roger tidak memiliki sebuah tujuan sama sekali untuk menjadi sebuah kelompok bajak laut. Hingga pada akhirnya, Roger yang memiliki kemampuan Voice of All Things atau kemampuan untuk bisa mendengar segalanya, memutuskan untuk membuat sebuah tujuan dari kelompok bajak lautnya. Nah, fakta-fakta tersebut bisa kita tarik kesimpulan. Sebenarnya ini bukanlah sesuatu hal yang aneh. Apabila Rocks di Sebek adalah kapten yang memiliki sebuah ambisi untuk menjadi raja dunia. Itu sebabnya, kemungkinan besar Roger mengetahui sesuatu hal yang diincar oleh Rocks di Sebek. Jadi tidak heran jika kelompok bajak laut Rocks yang sering terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang dianggap tabu oleh pemerintah dunia ini sampai membuat pihak pemerintah dunia lebih memilih untuk menutupi peristiwa-peristiwa tersebut dengan cara menghapusnya dari sejarah. Begitupun dengan Roger yang telah dieksekusi mati oleh pihak pemerintah dunia. Lalu di sisi lain, Kurohige yang dianggap mewarisi tekad dari sosok Rocks di Sebek mencoba untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang sosok Rocks di Sebek di masa lalu kepada Monkey D. Garp. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, lalu bagaimana Kurohige bisa mengetahui ingatan Monkey D. Garp jika dia tidak mau memberitahu informasi tentang insiden God Valley?
Jawabannya sudah jelas. Diculiknya Carlot Puding tentu saja menjadi kunci utama untuk mensukseskan semua rencana yang dimiliki oleh Kurohige. Iya, perlu diingat guys, selain memiliki kemampuan untuk bisa membaca tulisan kuno Poneglyph, Carlot Puding memiliki kemampuan buah iblis Memo-Memonomi yang mampu untuk membaca, mengubah dan memotong ingatan seseorang. Jelas, hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan lagi bagi para nakama. Lalu sebenarnya, untuk apa Kurohige mencari informasi tentang Rocks di Sebek? Menurut Mimin VVC, ada kemungkinan besar Kurohige sedang berusaha untuk membangkitkan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Rocks di Sebek. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai hal yang bisa menjadi sebuah petunjuk. Pertama, sebelumnya Gecko Moria datang ke Pulau Beehive untuk mencari anak buahnya yang hilang yaitu Absalom. Namun Moria kemudian mengetahui jika Absalom sudah tewas dan buah iblisnya telah dicuri dan kemudian diberikan kepada Shiryu. Namun belum diketahui pasti bagaimana nasib Moria setelah itu. Tetapi kemungkinan besar jika Moria masih belum tewas dan memilih untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige. Lalu yang kedua, seperti yang udah aku jelasin tadi guys. Pada dasarnya, Kurohige memang sengaja mengincar Garp dengan menculik Kapten Koby sebagai umpan. Setelah itu, dia akan mencari tahu tentang informasi God Valley dengan memanfaatkan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Carlot Puding. Dan setelah semua tahapan yang dia persiapkan tersebut berhasil, barulah kemudian Kurohige benar-benar akan menjalankan rencananya untuk membangkitkan kembali atau merebut kekuatan buah iblis yang sebelumnya dimiliki oleh Rocks di Sebek. Karena seperti yang kita tahu, Moria memiliki kekuatan buah iblis yang mampu membangkitkan sosok yang sudah mati dengan cara menggunakan bayangan orang lain. Itu sebabnya guys, semua rencana besar Kurohige ini membuat para fans One Piece meyakini jika bajak laut Kurohige akan menjadi pesaing terberat kelompok bajak laut topi jerami untuk mendapatkan harta karun One Piece. Selain itu, apabila kita perhatikan, Oda Sensei sepertinya memang sengaja menciptakan kedua karakter ini sebagai antitesis satu sama lain. Nah, jika Luffy adalah cahaya, maka Kurohige adalah kegelapan. Jelas, hal ini akan sangat menarik bagaimana debut mereka sebagai seorang Yonko di akhir cerita One Piece nantinya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau nakama semua suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa support channel Anime OP dengan fitur Super Thanks ya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!